siapapun belajar bahasa Al-Quran, bahasa Arab, atau bahkan tidak belajar bahasa Arab, tapi khusus untuk belajar Al-Quran saja, siapapun orangnya, beda loh teman-teman. Belajar bahasa Al-Quran, belajar bahasa Arab, dan belajar Al-Quran itu berbeda. Kalau belajar Al-Quran artinya cukuplah kita hanya mengenal huruf hijaiyah, parabot bacanya, dan langsung tajwidnya plus masuk ke Al-Quran. Itu udah selesai. Itu udah selesai. Kalau kita ini bahasa itu melampaui bacaan Al-Quran. Artinya apa? Mengenal abjad, ya, menguasai perabot atau perangkat bacanya, ya. Tapi untuk kemudian tidak boleh berhenti di situ. Harus follow up ke praktek gramatika dengan pengayaan kosakata yang akan diimplementasikan, diolah berdasarkan sub-sub gramatikanya tadi. Nah, itu bedanya Al-Quran dengan bahasa. Nah, karena itu maka teman-teman, siapapun belajar bahasa Arab, siapapun juga dia harus mengenal abjad. Tidak bisa kayak Iqra. Ini apa? Huruf A. A itu bukan huruf. Iya. Ini huruf apa? I loh. Siapa ada huruf I? Itu bukan huruf loh teman-teman ya. Itu bacaan. Itu qiraah, bacaan. Kalau huruf itu alif, ba, ta sampai ya, nah itu huruf. Siapapun yang mau masuk ke bahasa harus tahu abjad Arab. Satu. Karena itu pertama yang kita tampilkan untuk buku kelas 1 SD atau MI dan FDIT dan sederajatnya ini, ya, karena mau masuk ke bahasa, siapapun harus mengenal abjad Arab. Oke? Ya, yang antara Al-Quran dan bahasa Arab untuk konteks ini sama, tidak ada bedanya. Alif sampai ya, Quran juga alif sampai ya, bahasa Arab secara umum ya alif sampai ya. Oke? Kemudian bersamaan dengan itu, teman-teman, kenapa pendekatan kita di sini ada persamaan abjadnya? Kita berpikir begini, teman-teman. Kelas 1 SD dan sederajat, mereka sudah melalui step dari ya PAUD, ya kan? PAUD itu sekarang udah luar biasa. Kita dulu kecil saya nggak ada PAUD. Sekarang itu udah PAUD, tapi udah kenal abjad. Ya Allah, kita dulu kelas 3 baru ini. Ya, itu udah hebat sekali. Sekarang perkembangannya udah luar biasa. PAUD nyanyi-nyanyi apa ini udah luar biasa. Masuk TK, TK sekarang pelajarannya mungkin udah sama dengan kelas 3 kita dulu. Iya kan? Oh, mereka udah ABCD udah oke lah. Bahkan suruh gambar Ipin-Upin ini udah pinter-pinter. Ya serius, karena TK sekarang ini. Oh, mereka udah diajarin hitung-hitungan, baca tulis sudah. Cukup ini. Hanya mental dan psikologinya saja yang memang alatnya masih alat mereka. Nah, untuk kelas 1, jadi ketika kita meletakkan pendekatan ini, kelas 1 SD atau MI itu sudah mengenal abjad semuanya. Kalau ada kelas 1 SD MI belum mengenal abjad, berarti dia nggak melewati TK. Oke, sepakat? Atau anggaplah kelas 1 yang di suku Asmat. Nah, itu pengecualian. Oke? Kenapa? Enggak, banyak sekarang TK-TK yang mengikuti undang-undang dari pemerintah tidak mengajarkan abjad mereka. Tidak. Jadi ketika kelas 1 SD baru mereka belajar abjad. Ya, itu pemerintah baru rame-rame hari ini. Ya, tapi rame-ramenya udah kadung bombing semuanya, PAUD semuanya, TK udah menjalankan itu. Itu kan baru dibicarakan di TV. Tapi fakta anak-anak kita saja, ya. Itu TK pelajarannya udah begini-begini, ya kan? Nah, sementara banyak pakar pendidikan sekarang terlalu over, gini. Ya itu biasa kan komentar. Tapi kita fakta di lapangan, fakta buku yang dipegang oleh anak-anak kita, itu udah kita tahu sendiri. Ini fakta. Jangan kalau itu trending pembicaraan, nyari sensasi bisa, ide bisa, untuk proyek bisa dan seterusnya. Nah itu untuk trending. Sekarang fakta, kita bicaranya fakta, ya. Nah, fakta seperti itu. Sehingga teman-teman, mau tidak mau kita punya pertimbangan untuk mengenalkan abjad Arab lebih cepat. Tasawuran ilmunya kita harus sandingkan dengan abjad kita. Oke?
Jadi kita cukup mengatakan anak-anak, abjad Arab yang pertama bentuknya seperti ini loh, ditulis di papan tulis, nah, seperti ini. Persamaannya anak-anak, mereka bukan hal yang baru. Tentunya gayanya gaya ngajar anak-anak, nggak gaya ngajar mahasiswa. Iya, anak-anak yang biasa ini udah guru TK semua, jadi lebih profesional. Tinggal intonasi, gaya, action saja ada di sana, tapi substansinya ada di sini. Nah, seperti ini anak-anak, abjad yang kayak perahu ini, titiknya satu di bawah ya, sama dengan huruf apa dan kita B. Mereka jalan, mereka udah hafal semua ini. Jadi ini bahkan menjadi penguatan, akan menjadi penguatan. Jadi tasawuf ilmunya lebih enak. Hanya gayanya tentunya gaya yang kita tidak boleh serius karena ngajar anak-anak. Oke? Ya itu saja. Kenapa harus disandingkan? Kemudian harus tahu namanya teman-teman. Harus tahu namanya. Jangan hanya A, I, U, tapi nggak tahu namanya. Kita mau belajar bahasa, beda dengan Iqra. Ini sudah melalui Iqra, Indianya ini sudah melalui Iqra. Oke? Nah ini namanya alif. Yang begini namanya ba, dan seterusnya dan seterusnya. Pelan-pelan, ini pun juga nggak cepet-cepetan. Ini 1 tahun kan mereka sejalan umurnya itu juga udah mulai dewasa gitu. Coba teman-teman lihat bahasa Inggris di sekolah-sekolah internasional. TK-TK mereka bahasa Inggris sudah luar biasa mereka. Mereka udah luar biasa. Sementara kita pemilik bahasa Al-Quran, apa kita bisanya? Masih jauh banget kalau dilihat dibandingkan mereka. Nah, gitu ya. Nah ini satu. Yang kedua teman-teman, setelah mengenal abjad kita, ya, semua perabot baca akan kita kenalkan. Sebagaimana kita mau baca Al-Quran. Perabot baca Arab itu apa ya? Bareng-bareng kita sepakati. Apa? A, I, U, pendek. Ya, Ustaz. Ini sambil tanda kita harus katakan bahwa kalau ada baca tanda seperti ini anak-anak, nah di atas kalau Iqra kan pantangan tuh mengenalkan abjad tuh. Nah, kalau kita tidak, kita bahasa, bukan Iqra. Ya, kita mau masuk ke dunia bahasa, samudra bahasa, kita kenalkan. Dan sudah mampu, anak-anak sudah mampu. Tinggal gaya kita aja. Oh ya, anak kalau ada tanda ini, seret begini ya di atas, maka ini suaranya adalah A. Dengan gaya tanda kita sesuai dengan alam mereka tentunya. Nah, kalau ada tanda begini anak-anak seret di bawah, nah ini suaranya I. Nah, namanya kasroh, bisa mereka. Itu tergantung gaya kita dan mereka sudah melewati itu sebetulnya. Jadi lebih penguatan aja. Kalau ada tanda gini anak-anak di atas kecil begini, namanya suaranya adalah U. Dan ini pendek anak-anak ya dari Ustaz. A, I, U. Bareng-bareng namanya yuk. A, I, U. Nah ini yang dimaksud anak-anak ahli peniru tadi. Komentar ilmiahnya nggak usah panjang-panjang, cukup gitu aja Ustaz. Dan yang terpentingnya nanti di A, I, U, Ba, Bi, U. Nah di situ intinya di situ. Tapi ini pengantar ilmu pun sangat diperlukan untuk semua tingkatan, apalagi sudah mulai SD 1, MI 1, bahkan pelajaran matematika sekarang saya lihat masa udah gila-gilaan itu. Saya lihat tuh anak saya tuh yang di SD itu. Ini pelajaran saya dulu kelas 3, kelas 4. Itu udah masuk ke kelas 1 SDIT udah. Waduh, pelajaran bahasa Inggris yang macam-macam. Ini relatif kecil dibanding yang lain sebetulnya ya. Dari sisi daya tingkat kesulitannya sebetulnya ya. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi kita harus optimis. Ini menyangkut nasib generasi muslim kita ya. Ya, oke ya. Ibu dan seterusnya. Oke, nanti kita praktekin, nanti saya praktekin. Kemudian setelah AIU suara pendek, kemudian masuk ke mana ya? Ya, tar dulu Ustaz. Tar dulu. Untuk AIU. Tar dulu. Mohon dulu tadi halaman berapa? Halaman anggaplah begini, halaman 4 Ustaz. Anak-anak sudah kita kenalkan abjad dari alif sampai ya, sudah semuanya dengan cara seperti tadi. Anak-anak abjad yang seperti ini bentuknya kayak tongkat begini ya. Ini dalam bahasa kita sama dengan A, sama dengan apa tadi? A dengan gaya anak-anak tentunya, nggak usah serius-serius. Kemudian namanya alif, apa tadi namanya? Alif dan seterusnya. Kalau ada abjad seperti ini ya, kayak perahu ini, kayak
kayak mangkok, kayak piring, ada titik 1 di bawah. Dalam bahasa kita sama dengan B. Nah, ini kita perlukan Ustaz, pendamping ini dengan pendekatan metode ini. Karena ini pakai B, namanya ba, dan seterusnya sampai iya. Oke, kalau sudah itu selesai, Ustaz, kita lihat dalam manfaat. Coba teman-teman buka halaman 4 dulu, biar connect dengan metode ini nanti. Membaca dan menghafal abjad Arab. Membaca dan menghafal abjad Arab. Harus tahu nama abjad dan harus tahu perangkatnya. Karena kita mau masuk ke bahasa. Oke? Ya. Setelah tadi disampaikan oleh ustadznya, sekarang mereka sudah mulai didik mandiri. Ayo anak-anak kita baca ulang ayo. Dari yang pertama sampai akhir. Yang pertama namanya abjad apa anak-anak yuk? Alif. Persamaannya apa tadi? Iya, pintar. Berikutnya yang kayak begitu ada titik 1 apa? Kok mereka lupa lihat di depan? Gak apa-apa. Jadi gak ada larangan untuk lihat. Bahkan kalau lupa, kita anjurkan untuk melihat. Melihatnya mereka itu udah otomatis. Oh, itu akan menjadi memori ingatan yang luar biasa. Oke? Berikutnya, yuk, yang ketiga, ada huruf seperti itu anak-anak, abjad seperti itu, titiknya 2 di atas. Namanya apa? Iya. Samaannya persamaannya? Iya. T dan seterusnya sampai ya. Terakhir anak-anak, ya. Terakhir namanya apa kemarin tadi barusan? Iya. Iya. Persamaannya? Nah, begini Ustaz. Dengan pendekatan kita, tolong kolektif diprioritaskan. Kolektif diprioritaskan. Oke, ayo bareng-bareng lagi anak-anak yuk. Agak seperti kita yuk. Pertama huruf apa yuk? Bareng-bareng. Coba kita anak-anak. 1, 2, 3 yuk. Yang pintar yuk. Alif. Persamaannya A. Berikutnya yuk. Ba. Persamaannya B. Berikutnya Ta. Persamaannya B. Berikutnya Sa. Persamaannya D. Kemudian persamaannya yang terakhir anak-anak ya persamaannya oke, pintar-pintar semuanya. Yang guru TK lebih pintar dari saya. Saya nggak pernah ngajar TK ya. Oke teman-teman, karena ini pondasi bahasa, idealnya setelah kolektivitas itu bareng-bareng dan mereka jadi semangat, ada yang sedikit nakal dan ini biasa dunia anak-anak. Nah, tapi guru TK kan udah punya jurus-jurus tertentu lah untuk menguasainya dengan action ya kan, gitu. Habis itu mohon disuruh satu-satu, ya, mohon disuruh satu-satu dengan gaya pendekatan ikro atau yang lain boleh, tapi harus ada pengantar ilmiahnya begini dulu, oke? Nah, ikro yang langsung dus-dus saja bisa. Masa kita yang istilahnya dituntun dulu dengan rame-rame itu nggak bisa, tidak masuk akal sama sekali. Nah, siapa yang pintar, mohon maaf, mustaqili habis kolektif diwajibkan one by one, wahidan fa wahidan, karena ini menyangkut hukum fondasi bahasa. One by one-nya di alam anak-anak bagaimana? Teman-teman lebih tahu ya. Apa satu-satu dipanggil atau gimana? Yang jelas mohon ditulis habis kolektif pengenalan ilmiahnya dan dituntun oleh ustadznya harus satu per satu. Ya, anggaplah saya kasih contoh. Anta Muhammad, nama Muhammad ayo baca diulangi dari awal ayo. Mamanya silakan yang kita punya gambaran ya. Alif. Ya. Ba. Enggak sama persamaannya Muhammad ya. Persamaannya apa? Kan sudah kelas 1 sekarang ya. Ya, silakan. Alif. Iya. A. Iya, berikutnya Muhammad. Ba. Persamaannya B. Ya, biasa anak-anak sambil kukur-kukur biasa ya terus. Ya, setuju. Ya. Ta. Persamaannya T. Iya, dan seterusnya seperti ini ya. Semuanya teman-teman, semuanya kita harus checking evaluasi. Jadi mohon maaf, kalau tadi nanyanya evaluasi, kapan ini evaluasi? Mustaqili berbeda dari yang lain. Kalau berbeda artinya apa? Kalau yang lain kan mohon maaf, meninggikan evaluasi itu mingguan atau bulanan atau per satu bulan atau semester. Mohon maaf, prinsip Mustaqili setiap hari harus evaluasi. Dan evaluasi yang sebenarnya sebetulnya setelah diberi komentar ilmiah dari ustadznya, ustadzahnya,
kolektifnya sudah berhasil, habis itu one by one. Inilah sebetulnya saya memandang, Ustaz ini memandang evaluasi yang sebenarnya itu ini sebetulnya, Ustaz. Oke? Bukan secara tertulis mingguan, 2 mingguan, 3 mingguan dan seterusnya, bukan. Ini namanya evaluasi. Ya, sebenarnya evaluasi itu di sini. Tapi tidak boleh perwakilan. Oke? Tidak boleh perwakilan. Semua putra-putrinya harus kebagian dan kita harus punya data ilmiah. Oh, tadi si A, oh udah bagus baca ini. Oh, ini. Oke? Ini namanya evaluasi yang sebenarnya. Nggak nunggu waktu kapan, tapi kontrol setiap pemberian materi semuanya diuji, maka itulah sebetulnya evaluasi yang sebenarnya. Oke? Nah, kalau ujian kan hanya alif bata sampai iya, mungkin hanya diambil 3 huruf. Ini huruf apa? Suaranya apa? Itu mah untung-untungan, Ustaz. Tapi kalau dengan gentle alif sampai iya, antar semuanya. Oh, bagus. Oh, yang kurang bagus 2 atau 3. Ada di data kita sudah. Tinggal kita panggil aja, nah, kita kasih pendalaman, ya. Nah, begitu loh. Gak usah nunggu nanti. Oke? Jadi prinsip evaluasi kita adalah kulla yaum, kulla fursa, kulla liqa, yakni imtihan. Oke? Ya. Yang kurang-kurang ada pendalaman. Iya. Pada waktu itu juga atau setelah? Ambil waktu yang lain biar tidak mengganggu Pak Iman, ya. Memang dari Ustadz itu untuk membuat generasi yang bermutu itu emang tidak mudah. Ya. Saya bilang tadi udah gajinya kecil, suka molor lagi, harus kasih pendalaman gratis lagi. Tapi disitulah letak perjuangannya seorang Ustadz. Ya. Dibilang pahit-pahit, tapi di mata Allah pahalanya besar kalau ikhlas, ya. Kalau nggak ikhlas nggak dapat. Nggak pilih yang mana itu aja. Ya, kita masih mendingan. Kalau Ustadz yang dulu, zaman-zaman dulu salah itu. Kenapa? Dia pakai itu rotan kecil kalau nggak dipukul. Ya, sekarang udah nggak melanggar hak. Ya, sekarang udah nggak begitu. Ya, eranya beda. Sekarang udah ada HP listrik, nanti difoto langsung laporin ke polisi, selesai. Nggak digaji, laporin ke polisi lagi, ya. Ya, oke, ya, bisa dimengerti, ya. Ya. Kok yang dibaca yang ini bukan yang ini, alif persamaannya. Oh, Yang dibaca ya. Ini tadi, Ustazah, ini tadi kan hanya alat saja, alat untuk menyampaikan ilmu saja. Oke, alat ya ini dibaca dulu nggak apa-apa. Ini kan alat aja, Ustazah, untuk mengenalkan loh. Abjad yang pertama Arab begini anak-anak, kedua ini anak-anak, persamaannya ini anak-anak, namanya ini anak-anak. Nah, habis setelah selesai, Ustazah, kembali ke awal lagi dulu nggak apa-apa. Memang harus begitu. Tadi kan sampel saja. Ayo anak-anak lihat halaman 2 dan 3. Ayo kita lihat nih, huruf yang pertama ini persamaannya apa, namanya apa, bareng-bareng saja. Cukup 2-3 kali lah anak-anak pintar-pintar. Habis itu ilmu saya yakin sudah pindah. Oke? Sudah pindah ke hati mereka. Jangan dibantu dengan ini terus. Ini hanya proses ilmiah saja. Habis itu harus sudah mulai mandiri. Oke? Bisa dimengerti? Sudah nggak ada pertolongan abjad ini, persamaannya ini, nama abjadnya enggak. Karena sudah diberitahu dan mereka sudah kolektif. Oke, maka kemudian ganti kemandiriannya yang bekerja. Oh, alif persamaannya ini. Oh, ba persamaannya ini. Oh, dan seterusnya. Ya, persamaannya ini, dan seterusnya. Oke? Ya, Pak. Ini ibarat dalam tempur itu hanya memodali teorinya saja. Setelah itu tempurnya harus mandiri sendiri. Ya, oke, bisa dimengerti? Ya, ada lagi pertanyaan? Semuanya ya, dievaluasi semuanya. Ya, mengenai tadi untuk bacaan, Ya. untuk huruf apakah kita? Oh ya, bagus. Sudah. Makhluk huruf Ustaz dan Ustaz ya. Mohon untuk tidak dikenalkan anak dari awal belajar. Tidak boleh. Makhluk huruf itu dalam pengertian yang sangat ketat. Alif harus ini, harus 1 meter mulutnya terbuka, kayak begitu kan? A, I, U, Ba, U, An, dan itu ada aturan. Untuk pemula cukuplah bahwa alif, nah itu sebetulnya persamaannya A. Udah cukup aja. A, dia bilang A itu dah
Udah di situ lah sebetulnya. Ilmu dia sudah itu saja. Oh ini ba sama dengan b. Oh berarti ba sama dengan b. Namanya ba. Bentuknya seperti ini. Itu saja. Untuk pelafalan nggak usah dituntut yang fasih-fasih. Oke, cukup kita contohkan bahwa alif itu nanti kan ada ini. Nggak usah alif itu harus begini, ba itu harus ini ba nggak usah terlalu. Itu agak merepotkan untuk dunia anak-anak, ya. Sangat merepotkan. Targetnya yang penting mereka kenal abjad alif sampai ya, namanya dan persamaan dengan abjad kita. Oke? Nah, nanti ada waktunya, makharijul huruf ada waktunya. Oh, berarti bukan dari kecil ya, Pak ya? Makharijul huruf itu bukan dari usia dini. Iya, maksudnya jangan sampai sefasih-fasihnya. Oke? Kan tunggu waktu saja, nanti ada waktunya. Ada waktunya. Jadi tajwid dan makharijul huruf kalau untuk di mustaqili nanti dikenalkan setelah mereka melewati dan mengenal abjad dengan baik. Oke? Ya, kita aja belum tentu di makharijul hurufnya, benar kan? Nah, setelah mereka menguasai abjad alif sampai ya, kemudian tanda bacanya, saat yang tepat nanti akan diberi pelajaran makharijul huruf ini. Oke? Dan tajwidnya bagi yang mau membawa mustaqili ke Al-Quran. Nah, nanti ada makharijul hurufnya begini, ada ilmunya itu ada ilmunya. Nanti membacanya juga akan membaca namanya begini. Baca iza itu zal itu iza za. Dan makharijul huruf hanya diberikan untuk konsumsi belajar bahasa Arab yang akan diarahkan untuk sisi membaca Qur'annya. Makharijul huruf tidak terlalu laku di bahasa kalau iza pandangin orang Arab ya. Aina anta ya anda ini ngambil itu kita itu doang mereka ya. Nah tidak perlu. Jadi makharijul huruf itu untuk konsumsi nanti pendekatan qiraatul Quran. Karena itu nggak diperlukan dulu, tapi nunggu waktu yang tepat biar mereka kedewasaannya, mentalnya, ilmunya sudah ada dulu, baru nanti makharijul huruf. Oke ya? Ya, nggak usah, jangan sudah terlalu fase-fase. Ngapain anak-anak bikin problem bagi dia? Cukuplah, ayo a, i, u. Nah. Oke, halaman 5 mau dilihat teman-teman. Ini tanda suara pendek a, i, u. Tanda baca tunggal. Jadi judul kita selalu pakai bahasa Indonesia, tidak Arab, ya. Tanda suara pendek a, i, u. Karena kita sudah kandung berprinsip fathah itu sebetulnya sama dengan suara a. Domah itu u, kasroh itu adalah i. Ya udah, anak-anak kita akan lebih mengenal a, i, u daripada ini fathah, ini domah, ini kasroh. Makanya yang dikedepankan adalah suara a, i, u. Oke, kita lihat ini teman-teman pada halaman 5. Kita kenalkan aja anak-anak, kalau nanti ada tanda begini, seret di atas kayak gini. Nah, kita ada papan tulis ya. Ada begini, seret di atas huruf ini sama dengan suara a. Nah, mereka udah ngerti a itu. Oh, jadi kalau ada tanda ini nanti a. Kalau ada tanda di kasrah seret dengan anak, ya sebetulnya suara i. Kalau ada di atas begini anak-anak, di atas suara u. Coba bedakan kalau kita dengan ikra umumnya. Ikra anak-anak itu nggak ngerti apa-apa. Walaupun udah kelas 5, pakai ikra kelas 5 SD atau MI, ini huruf apa? Huruf U. Huruf U itu salah dalam bahasa. Bolehlah metode untuk sekedar pendekatan baca Quran, tapi di bahasa itu salah. Tidak boleh. Ini U ini adalah alif yang didoma U. Nah, bisa dimengerti? Ya, setelah kita kenalkan begitu dengan cara anak-anak, dan ini anak-anak kalau ada tanda seret di atas begini suara a tadi, kita cukup membacanya pendek anak-anak. A, nggak boleh. A, orang Jawa kan bilang begitu, orang Indonesia. A, I, U itu salah. Cukup satu ketuk, nah. A, sudah, nggak usah banyak-banyak sedekah di sini ya. A, kita aja. A, itu satu ketuk anak-anak ya, sambil canda tentunya. I, dan itu aja. U. A, I, U. Nah gitu. Ya, coba kita lihat prakteknya anak-anak ya. Ayo halaman 5 anak-anak. Kita sampaikan dulu bapak-bapak ya tentunya dengan papan tulis. Kita lihat anak-anak ini. Contohnya ada huruf begini tadi. Ini huruf apa tadi? Yang ada titiknya 1 di bawah. Sama dengan apa? B. Kalau B dikasih tanda seret di atas,
berarti kan sama dengan B A. Oh ya, mereka udah bisa kerja itu dengan baik. Oh, berarti B A tentunya bunyinya ba. Kalau B seret di bawah sama dengan BI, berarti BI, B. Nah, kalau B kemudian di atas ada ini sama dengan BU, bu. Berarti dia akan bisa ba, bi, bu. Oke? Oke? Ya, sampai ya kita sampai gitu dan anak-anak itu tidak akan ada kesulitan. Untuk huruf pertama, Ustaz? Ya. Huruf pertama untuk AI itu yang halaman 6. Oh iya, untuk halaman 6, oke. Ini alif atau hamzah ini ya, memang dia suaranya A. Memang dia suaranya A. A ketemu A, ya coba bisa kita katakan pada mereka, ini bunyinya A. I, U. Nah, ketepatan itu sama, ketepatan. Nah, ini sudah sama ini dulu aja saja. Nah, oke. Sekarang setelah itu kita ulang-ulang, Ustaz. Ya, kita ulang-ulang. Cara mengulangnya di pelajarannya ini, Ustaz, halaman 10 kita lihat. Ayo anak-anak, apa-apa yang sudah disampaikan Ustaz dan Ustazah tadi, kita ulangin aja suara A itu dari semua abjad dalam bahasa Arab. Ayo bareng-bareng, wahid, isnin, salasah. Yang pertama gimana bacanya anak-anak? Ayo. A, I, U. Mohon maaf, tidak boleh panjang ya. Biar nanti waktu baca Quran nggak kebiasaan. A, I, U. Nah gitu aja. Ayo 1, 2, 3. A, I, U. Ya. Kemudian berikutnya ba, bi, bu. Iya. Berikutnya anak-anak ya. Ba, ti, tu. Iya. Terakhir anak-anak. Ya, i, yu. Pintar. Jadi pendek. Nah, habis ini Ustaz semuanya ingat kolektif. Kolektif. Kalau udah kolektif berulang-ulang yakin baru setelah itu one by one. Ingat ikro. Kalau sudah one by one ingat ikro. Saat anda A itu, babi itu, ka itu, semuanya. Penilaiannya ya saat itu. Inilah yang sebetulnya kemampuan ilmu yang sebenarnya itu saat itu. Dalam konteks ini nggak jauh dari ikro, dari sisi satu persatunya. Oke? Hanya kalau ikro kan ada komentar ilmiahnya. Kalau kita ada pengantar ilmiahnya yang mengarahkan mereka paham. Oke ya, baik dulu. Ya baik dulu. Oke. Oke, kita lihat nomor 11. Ya, kita lihat nomor 11. Anak-anak itu teman-teman ya, anak-anak setelah mereka mengenal abjad Arab, silakan. Terus sadarnya pada dilepas ngapain? Pakai aja sepatunya teman-teman ya. Ya. Ini dari mana? Dari? Oh betul. Yang dari ini, saya tadi punya kami. Iya. Oh iya. Silakan. Kenapa? Macet atau memacetkan gitu? Minum aja dia, minum. Ya. Oke, mohon dibuka bukunya. Ini ceritanya udah agak panjang soalnya. Yang begini? Masih yang satu, buku satu. Ya. Kalau 3 berarti udah selesai hari ini. Oke, kita lihat teman-teman. Kita punya prinsip kehati-hatian. Setelah putra-putri kita dari mengenal abjad alif sampai ya dan suara a ibunya, kita lihat halaman 11. Apa yang kita tembok? Anak-anak harus mematangkan dirinya untuk menjiwai mengenal abjad dengan baik berserta harokat-harokat dari suara adu. Karena tadi sifatnya masih pengenalan. Oke. Anak-anak tidak kayak orang dewasa langsung ber bisa enggak? Itu hanya memberi ilmu general saja. Oh, jadi begitu. Dan itu anak-anak pintar-pintar. Nah, soal niru-meniru itu anak-anak pintar-pintar. Nah, kemudian kita matakan dulu. Oh, dari per huruf dulu. A, ba, ta, ja. Kolektif. Habis kolektif selalu one by one. Kalau mau generasi muslim kita the best harus seperti ini. Ujian nggak usah nunggu-nunggu. Soalnya kalau kita sekedar membuat nilai ya teman-teman, setiap hari kontrol kita bisa begitu. Rapat sudah kita bikin tanpa ujian pun bisa. Daripada ujian rapat juga direkayasa. Begitu kan? Dulu ahli merekayasa nilai mana? Nah, itu akan jauh
Sebagaimana ulama-ulama zaman salafus soleh mana ada ujian per mingguan, per bulanan, per ini. Mereka hebat-hebat. Kenapa? Karena kontrol dari awal waktu mereka belajar itu benar-benar bagus seperti ini. Kita tiap hari ujian nggak pintar-pintar. Nilainya atau nilai nggak jelas semua ya kan? Itu yang kita nggak ingin. Karena itu harus benar-benar ini. Nah, setelah itu per huruf, kemudian dibiasakan membaca tapi per 2 huruf. Kita bukan orang Arab, jadi harus stepnya hati-hati. Apa? Bahasa, betasa, jahat, pelan-pelan. Biar mereka mengolah acak ini. Oh, ini untuk non Arabi tidak mudah. Kalau orang Arab sih memang lahirnya aja nangisnya udah bahasa Arab. Ya, kita ini non Arabi ya, harus hati-hati, ya harus hati-hati. Oh, ini jahat. Khoda, nah, mulai diacak, tapi dua-dua aja, biar melafalkan mulutnya nggak sulit, ya. Khoda, sa, dan seterusnya, dua-dua huruf dulu. Setelah 2 huruf kita lihat pada halaman 12, baru 3 huruf. Yang benar Ustaz, ketika belajar per huruf, bacanya nggak boleh. Nanti ya harus diajari. Makanya kayak yang halaman 12, Ustaz ya, yang 3 huruf. Ayo baca per 3 huruf. Bacanya jangan a, ba, ta. Begitu bukan per 3 huruf namanya. Itu 1 huruf 1 huruf. Jadi bolehlah langkah awal begitu stepnya. Kalau mereka sudah baca semua, bacanya harus a, ba, ta. Oke. Sajaha. Harus kita arahkan begitu. Ya, untuk membentuk pembiasaan tadi. Khodara. Sambil itu profesionalismenya mereka dan pembudayaan mereka tentang abjad ini biar menjadi terbiasa kan. Oke ya, sebetulnya seperti itu sebetulnya. Kemudian baru 4 huruf. Batasa, jaha, khoda. Biar terbiasa lidahnya bahwa ini ada nanti per kata loh, dengan 1 kata isinya 2 huruf, ada 1 kata isinya 3 huruf, ada 1 kata isinya 4, 5, bahkan sampai 6 huruf, biar mereka nanti terbiasa itu. Oke? Jadi mengerti ya? Jadi ini untuk menguji harokat kita aja udah banyak. Jadi mengerti ya? Kita harap mereka semakin profesional tentunya. Pada halaman 15 teman-teman kita lihat, setelah A kita anggap mulai matang kena dengan baik, ganti kasrohnya dulu. Walaupun tadi secara general sudah kita kenalkan A itu, tapi pematangannya harus melalui proses seperti ini. Coba, sebetulnya kalau kita mau jauh, ending-endingnya buku ini dengan ekor 1, 2, 3 pun akan sangat bersaing ketat sebetulnya. Hanya dengan pendekatan yang berbeda. Gitu loh ya. Oke, sekarang dengan suara I. Anak-anak akan konsentrasi I, P, T, C, G. Kalau teman-teman yang sudah para Ustadz Iqra pasti akan tahu. Iqra itu buku 1, 2, 3 menonjol ke A semuanya. Begitu buku 3, A sama I-U-nya diacaknya terlalu agak kaget sehingga anak kita kaget sebetulnya. Di Iqra 3 nya. Kok begini? Kenapa? Asalnya serba A sampai 3 buku, kemudian suara I dan U dan A-nya tahu-tahu agak diacak. Nah, mohon maaf kalau teman-teman menjadi peneliti bahasa yang baik, sebetulnya di situ anak-anak mulai kaget aslinya. Hanya kadang gurunya apa daya, mau meneliti sendiri, nggak kuasa kan begitu? Ya ikuti apa adanya. Sebetulnya ada efek risiko di sana. Coba nanti pulang-pulang buka Iqra. Ya, pasti kalau udah dulu Iqra, pasti sudah merasakan itu sebetulnya. Ya, nah, kita pengen menyeimbangkan itu, makanya I, B, T, T, habis itu baru 2 huruf I, B, T, C, G, V, nadanya biar benar juga per huruf, per 2 huruf, kemudian ada per 3 huruf, nanti per 4 huruf dan seterusnya. 2 tapi nanti diacak dan seterusnya. Kasroh sudah melalui proses yang cukup alami lah, karena sudah banyak latihan. Baru habis itu 19 kita lihat. 19 kita lihat teman-teman. Baru domah. Oke. Baru domah. Ya tentunya tu, bu,